hari ini kan ada workshop kopi. Emang seberapa potensial sih kopi itu, Pak? Ya, sebenarnya teman-teman di bisnis hospitality sudah paham bahwa prospek kopi nanti akan luar biasa. Terutama kalau bisa mengemas, ya, mengemas di dalam atmosfer, suasana dari kopi shop itu sendiri. Karena kopi shop itu produk-produknya akan terakar bila suasana, ya, dan ornamen-ornamen tempat itu menarik. Tidak hanya ornamen, kadang-kadang juga bertema tentang spesifikasi dari organisasi. Itu akan lebih menarik. Dan kita tahu bahwa kopi shop itu marginnya bisa sampai 150%. Sehingga dari margin 150% ini banyak teman-teman yang ingin bisnis di kopi shop, ya. Dan itu memang kerjanya nyantai. Kenapa nyantai? Karena kebanyakan segmentasi yang beli di coffee shop atau customer itu lebih banyak ngobrol-ngobrol, sehingga frekuensi karyawan untuk kerja kerasnya itu tidak begitu banyak, sehingga bisa dilayani dengan baik, ya. Nah, ini sangat prospek coffee shop. Nah, teman-teman yang modalnya kecil bisa bermodal hanya 2 juta saja untuk bisa buka kedai kopi, karena bedanya hanya sedikit lah, ya, kita manual sama pakai mesin. Sehingga teman-teman yang sekiranya punya modal 2 juta bisa buka di rumahnya sendiri. Yang penting punya komunitas, segmentasi, dan pelayanan yang baik, ya. Karena karakternya usaha kopi atau hospitality itu adalah keramah-tamahan daripada pelayan ini, sehingga menuju ke customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggannya diperoleh dari mana? Ya, diperoleh dari yang saya sampaikan tadi di ulasan Google Map dan review itu. Itu kepuasan pelanggan akan ada di situ. Jadi kalau teman-teman itu akan mendirikan coffee shop ini, harus media sosial itu harus ada. Digunakan untuk apa? Kalau dulu kritik itu masuk ke kotak surat, ya, kotak surat, kemudian pakai ngomong harus datang. Sekarang nggak perlu, dengan pakai media sosial ini kita lebih dahsyat sebenarnya, ya. Nah, kalau orang yang tidak paham bahwa dikritik itu marah, itu orang yang dulu, ya. Sekarang kalau ada saran, kritikan, masukan di media sosial, wah, itu sebenarnya masyarakat itu membantu kita membangun branding kita, baik itu jangka pendek, jangka panjang, ya. Dulu nggak ada seperti itu. Dengan adanya media sosial itu sebenarnya kita dibantu, dibesarkan oleh customer, ya, dengan kritikan-kritikan, masukan-masukan. Asal kita bisa menginventarisasi masukan. Nah, sehingga teman-teman mari bangkit untuk mendirikan kedai kopi atau kopi shop, ya. Kalau misalnya di pedesaan, ya kedai kopi aja modalnya 2 juta, 1,5 juta, cukup di rumahnya sendiri-sendiri, itu akan luar biasa, ya. Kenapa? Di pandemi ini orang jenuh di rumah, Mas, sehingga kopi shop di Solo itu baru langsung rame. Nah, yang nggak rame kenapa? Mereka tidak punya komunitas, mereka tidak mengoptimalkan media baik offline maupun online. Nah, seperti itu, Mas Bambang. Jadi bagaimana tipsnya agar bisa viral dan dikenal secara umum? Nah, agar viral atau itu harus ada istilahnya, orang-orang yang betul-betul bisa memaintain media sosial tadi, ya, dengan loncatan-loncatan, ya, dengan loncatan-loncatan yang tidak umum, ya. Sehingga buatlah kreativitas konten itu, ya, atau isi dari media sosial ini, bagaimana orang itu bisa masuk ke dalam, biasanya video. Nah, kalau dengan video, saya posting di usaha saya yang bukan video itu, yang like atau yang lihat sedikit, ya, sedikit. Tetapi kalau video itu 6.000, 9.000, ya. Kalau nggak video itu paling sedikit itu. Nah, oleh karena itu teman-teman harus belajar bagaimana di situ adalah produk dari barang itu, ya, atau foto produk, nah, atau video produk, ya. Sehingga tidak hanya biasa, tapi harus pakai narasi, ya, harus pakai gambaran-gambaran sehingga jadi viral. Dan untuk viral inilah kita harus punya added value, harus punya nilai lebih dari usaha kita ini, ya, buat hal-hal yang aneh-aneh gitu.
gitu ya, aneh-aneh. Justru kita harus out of the box ya, keluar dari pakem itu pasti viral Mas. Tapi kalau sesuai pakem lurus saja itu nggak bakalan viral. Kita harus di luar, out of the box tadi, di luar pakem pasti orang akan luar biasa ya, akan apa? Misalnya bakso ya, jualan bakso, baksonya kita bakso buah, gitu ya. Nah, bakso buah itu akan viral. Tetapi produk kita bukan bakso buahnya, tembakan kita adalah bakso biasa, gitu ya. Nah, di McDonald, KFC itu setiap bulan ada produk baru. Itu misinya bukan untuk beli produk baru, tapi orang itu untuk datang melihat produk baru, ngicipi kok nggak masuk, dia akan beli produk yang lama. Jadi untuk mengundang orang gitu ya, itu karakternya Mas. Sehingga saya ulangi, untuk bisa viral itu out of the box ya. Contoh saya Bukit Sekipan ya, Bukit Sekipan itu kan orang wisata ya, mau kolam renang, saya hantu. Nah, itu ya kampung hantu, kampung Halloween. Itu kan di luar pakem Mas ya. Tetapi justru viral gitu ya, justru viral. Maka teman-teman sekalian, buatlah hal seperti ini di Wajud Teklik Park ya, yang bikin viral Kampung Sakura, walaupun sakuranya bunganya hanya bunga plastik. Nah, itu kan orang akan berduyun-duyun Mas ya. Nah, yang paling penting baik itu kopi shop maupun usaha lain harus Instagramable. Nah, jadi orang datang ke situ itu minum kopi, makan snack mesti foto kok Mas Bambang, nggih Mas. Pasti foto itu. Dengan teman-temannya itu foto. Nah, kalau tempatnya foto ini Instagramable, dia akan posting di media sosial, di DP dan lain-lain, akan menarik juga datang gitu. Nah, oleh karena itu tempat usaha itu dibuat Instagramable. Loh Pak, saya nggak punya ide Instagramable, tinggal klik di Google ya, kopi shop mana dilihat, seperti itu tak buat. Nah, saya sama ya, di bisnis apapun, di wisata atau apa, sesuai jenis kita. Nek wisata kita searching di situ, wisata di California apa, di Ledek atau di Bali atau apa, ini bagus nih tak buatnya. Nah, kopi shop sama, langsung klik kopi shop mana gitu ya, Jogja, muncul dulu. Lihat aja semua, satu dulu kopi shop misalnya apa, ini bagus nih tak buat, ini biayanya ringan, ini tak buat di sudut sana, tak buat di sudut sini. Nah, jadi nggak berpikir gitu ya. Kan orang-orang biasanya kalau bisnis itu harus ATM, amati, tirukan, modifikasi. Nah, kalau kita itu sudah nggak bisa berpikir ya ATP aja, amati, tirukan, plek. Nah, sama gitu ya, sama. Tinggal, tak miliki nenggon nenggone tadi kopi shop neng sudutnya tak amati, tirukan, plek, tak pada. Nah, itu karakternya usaha Mas, sehingga akan viral gitu. Walaupun kita di Bali nggak viral, tapi dibawa ke Solo jadi viral gitu. Nah, untuk viral itu mencari viral di tempat lain. Di Bandung kok ada yang viral di sana, di Solo belum ada, tak ambil di sana, di Solo jadi viral gitu. Jadi untuk memviralkan itu tidak harus ATM, juga harus ATP ya, bisa ATP. Begitu Mas Bambang. Pak Joko, bagaimana memaintain usaha dan bisnisnya yang ada di mana-mana itu dengan integrasinya Pak Joko? Ya, jadi yang pertama supaya kita bisa eksis di bidang itu, satu sistem ya, kita harus punya sistem. Sistem itu bagaimana menjalankan usaha itu secara standar dimanapun sama ya. Jadi keuangan sama, kontrol sama, kemudian keuangannya sama, itu secara standar. Nah, sistem kontrol bisa melalui online CCTV ya, bisa melalui aplikasi ya, dan kita delegasi. Jadi kalau orang itu sudah punya sistem, kita nggak usah khawatir ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk sense of belonging karyawan itu tinggi, gaji karyawan jangan berdasarkan waktu, tapi gajilah karyawan berdasarkan hasil. Kalau waktu itu jam 8 sampai jam 4 gaji 2 juta UMR titik, itu nggak bakalan maju ya. Nah, lebih baik gajinya saito ning kok nek omsete semene kowe tok 10%. Nah, sehingga kita merasa karyawan itu iki usahaku. Kenapa? Engko nek akeh aku ya oke. Nah, bisa juga UMR plus bonus. Nah, bonusnya inilah yang integrasi dari karyawan itu akan tinggi.
sense of belonging-nya, rasa kepemilikannya akan tinggi karena nek bose itu duit akeh, aku kok ya bakal itu akeh gitu ya. Nah, gaji 2 juta, 10% misalnya ya. Ambillah 5%, konsepnya 100 juta, berarti 5 juta dibagi. Karyawan 5 ya itu 1 juta, 1 juta, 1 juta. Itu tantangan. Tetapi kalau gaji waktu berdasarkan waktu 2,5 titik, aku nyambut gawe tenanan karo ora gajine podo. Nah, integrasinya terhadap usaha itu kurang ya, karena apa? Nggak menantang Mas, nggak menantang. Ya, menantang itu aku butuh kerja keras, nggak tanpa pantang istirahat. Karena aku kok nek oke aku ya untuk bagian oke. Nah, sehingga loyalitasnya karyawan itu tinggi. Tapi yang penting adalah trust, kepercayaan. Selama kita nggak percaya pada karyawan ya kita usaha nggak bisa tidur. Ya jangan-jangan makananku di waduk ceklek udah digobule. Jojo kayak kok dong lebok wong. Kayak kok dong ini lah itu nggak bisa. Kita harus trust. Ya. Kalau trust itu bisa santai dimanapun usaha ada itu bisa jalan. Nah ini yang harus kita pahami bareng. Nah seorang entrepreneur tidak boleh hanya tadi aktif income ya, terus sibuk di situ aja. Kita harus menarik ben sing garap marketing yo kae, sing anu yo kae. Nek awal-awal kita memang dampingi dulu. Dampingi kok nek wis mlaku tarik. Wis tarik wis jalano. Sehingga sistem berjalan gitu Mas. Ya. Pak, untuk efektif di komunitas itu gimana caranya? Nah, untuk efektif komunitas seperti Bapak ketahui saya kan teman-teman ini sangat loyal terhadap saya. Saya senang sekali karena komunitas saya di UMKM Solo Raya bahkan seluruh Indonesia itu sangat baik dengan saya. Kenapa? Orang itu prinsipnya satu, ya, bermanfaatlah bagi orang lain. Nah, kalau orang itu bermanfaat bagi orang lain akan juga menghormati kita. Maka teman-teman UMKM Solo Raya saya diajak neng di kayak jenenge neng Candi Cetha, Jenawi, neng Jatiyoso, saya datang ke sana ya, memberikan ilmu-ilmu bisnis tanpa bayaran, tanpa ini. Nah ini dan saya nggak punya misi pengen jadi bupati, pengen DPR gitu. Saya nggak kepengen ke situ karena saya sudah enjoy di bidang usaha. Sehingga kuncinya satu tadi Mas, bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau bermanfaat bagi orang lain, teman-teman ya yang di sini termasuk apa ini tadi Kopi FIN ya, nah itu Forum Barista Indonesia Nusantara itu juga diantara komunitas kami. Nah, kalau kita itu Mas Martoyo misalnya ya dengan kita baik, Mas saya dapat ketuanya itu dulu anggota saya, ketuanya itu anggota di komunitas Forum Khusus Indonesia. Saya membidani itu ya. Nah, yang ini juga saya membidani ini pembentukan ini ya. Yang SCSB juga sama ya. Nah, jadi di ATRI Asosiasi Trainer Indonesia Jawa Tengah saya yang bedain. Tapi karena saya sudah banyak ketua ya, Mas Partoyo kamu jadi ketua, kamu jadi ini dan kita kemanapun ya tadi harus bermanfaat bagi orang lain ya. Meluangkan waktu walaupun kita sibuk di usaha, meluangkan waktu untuk bermanfaat bagi orang lain. Gitu Mas ya. Di dalam sehingga apa? Personal branding itu penting gitu loh. Jaga nama baik kita, bermanfaat bagi orang lain. Nanti usahanya itu mlaku Mas. Dibantu teman-teman gitu. Ini ora disenengi wong nge-share apa tentang usaha kita, ora gelem dong apa ya. Tapi kalau kita baik, Pak Joko saya share ke grup saya ya izin ya. Pak saya akan ke keluarga saya. Nah itu kenapa? Karena kita ngomong tadi kan bermanfaat bagi orang lain. Nah orang lain akan memberi dampak ke kita. Gitu Mas. Ya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Luar